Tulis al-yauma yaumul jumu'ah. Boleh? Yaumul jum'ah boleh. Memnya boleh disukun, boleh didomah. Al-jumu'ah, al-jum'ah. Kalau di dalam Al-Quran, memnya domah. Surah Jumu'ah. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ya, boleh Jum'ah, boleh Jumu'ah. Al-yauma yaumul jumu'ah. Al-awwalu min Ibril. Al-awwalu min Ibril. Al-awwalu min Ibril sanata alfaini wasnaini wa ishrina miladiyatan. Saya ulang. Al-yauma yaumul jumu'ati al-awwalu min. Gunanya begitu. Jadi setelah tanggal ada min. Al-awwalu min Ibril sanata alfaini wasnaini wa ishrina miladiyatan. Terus al-muwafiqu yang bertepatan. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal ishrin. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal ishrin. Bertepatan tanggal 29. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal ishrin. Min Sya'bana. Sanata alfin wa arba'imi'atin. Sanata alfin wa arba'imi'atin. Wa salasin wa arba'ina. Sanata alfin wa arba'imi'atin wa salasin wa arba'ina hijriyatan. Saya ulang. Al-muwafiqu fi at-tasi'i wal ishrina min Sya'ban sanata alfin wa arba'imi'atin wa salasin wa arba'ina hijriyatan. Jadi tadi ada pertanyaan kenapa wasnaini itu dalam keadaan jar. Kalau rofa isnani kan musanna. Ya, musanna sama jamak mudzakkar salim. Dulu waktu menengah 1, mudah-mudahan masih ingat. Rofa'nya isim musanna alif, isnani, rijlani, qalamani. Tapi kalau nasab sama jar, maka dia ya. Ya, isnaini, rijlaini, ya. Yang itu kalau musanna. Kalau jamak mudzakkar salim, rofa'nya wawu, isruna, salasuna. Tapi kalau nasab jar, isrina, salasina. Maka tadi sanata alfin 1000 wa arba'imi'atin wa salasin wa arba'ina. Nah, itu arba'ina karena dalam keadaan jar. Ya, hijriyatan au lil hijrah. Baik, tafadzalu iftahu kutubakum.
buka bukunya. Ad-darsul awalu al-jumlah al-arabiyah wal bayanu al-qur'aniyu. Kata-kata al-qur'aniyu terakhir diberi titik 2 ya-nya, kemudian diberi tasdid. Ini namanya yaun nasab, ya nasab. Ya yang nempel di isim adanya di akhir menjadi sifah. Itu namanya yaun nasab. Di tengah 1. Mudah-mudahan masih ingat. Lalu mafi muskilah. Berarti antum nas, antum annas. Kalian semua adalah manusia-manusia. Lastum malaikah. Kalian bukan malaikat. Kelas? Al-jumlatu al-arabiyatu. Arabiyah juga yaun nasab ya. Ya nempel pada kata al-arab di akhir. Itu Pak ada tak? Ada tak karena al-jumlahnya mu'annas gitu. Maka harus ada tak. Al-jumlatu al-arabiyatu. Sedangkan yang di belakang nggak pakai tak karena mausufnya al-bayanu wal bayanu al-qur'aniyu. Kalimat Arab dan penjelasan Al-Qur'an. Kalimat Arab dan penjelasan Al-Qur'an. Ya, Mas Herlan tolong dimatikan mic-nya. Oh iya. Ya. Kalimat Arab dan penjelasan Al-Qur'an. Na'rifu, kita tahu dari arafa ya'rifu. Ana a'rifu, anta ta'rifu, nahnu na'rifu. Kalau saya bertanya kepada Pak Idham, ya Idham, hal anta ta'rifu Masjidal Istiqlal? Saya bertanya ta'rifu untuk anta. Kalau Pak Idham jawabnya ana a'rifu. Hal antum ta'rifuna? Nahnu na'rifu. Itulah apa namanya? Fi'il mudhari yang menyatakan fa'ilnya ana, anta, antum, nahnu. Namanya huruful mudhara'ah. Huruf-huruf yang ketika berada di awal fi'il menyatakan bahwa itu fi'il mudhari'. Na'rifu, kita kenal, kita tahu. Anna likulli lughatin. Anna likulli lughatin. Ini mumpung saya ingat, Bapak Ibu, kalau memberi harokat jangan penuh semuanya dikasih harokat. Sebab bahaya. Walaupun dikasih harokat lengkap, yakin bacanya benar, tapi nanti akan tergantung kepada harokat. Ketika tidak ada harokat, membacanya nanti akan mengalami kesulitan. 2L biasanya. Apa 2L? Lola, lolo. Kenapa lola, lolo? Karena biasanya ada harokat, ini nggak ada harokat. Nah, supaya tidak ketergantungan kepada harokat, cukup yang diberi harokat pada huruf akhir. Likulli, nah, li-nya aja di sini kasroh. Nah, supaya tidak dibaca lakul, maka lamnya yang di belakang dikasih tasdid. Ya kan, dikasih tasdid, likulli. Ya mudhof, maka lughatin. Nah, lughatin, taknya yang di belakang. Bahwa dia mudhof ilaih. Simatin, nah, seperti itu. Khosotan, nah, taknya dikasih fathatain. Pak, kenapa Pak khosotan? Kan simatin kasroh. Ya, nah, ingat bahwa simatin ini jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim, nasabnya tandanya kasroh. Ya, simatin. Itu nasab dia. Karena apa? Menjadi isimnya anna. Asalnya anna simatin likulli lughah. Asalnya begitu. Anna simatin likulli lughatin. Asalnya begitu. Nah sekarang isimnya anna mu'akhor. Ditaruh di belakang. Khobarnya muqaddam. Likulli lughatin. Khobarnya anna muqaddam. Isimnya anna itu nasab. Berbeda dengan kana. Kalau kana dulu menengah 1 tarfa'ul isma wa tansibul khobar.
merofakkan isim, menasabkan khobar kalau kana. Kalau inna kebalikannya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim, merofakkan khobar. Nah, simatin ini isimnya anna, nasab, tanda nasabnya kasroh karena dia jamak muannas salim. Nah gitu. Khosotan ini menjadi sifat daripada simatin. Kok begitu Pak? Ya iya, simatin ini nasab. Maka ketika diberi sifat harus khosotan. Kok tidak klop dengan simatin? Nah, kata siapa? Klop banget. Simatin karena jamak muannas salim, nasabnya kasroh. Aturannya begitu. Khosotan sifatnya bentuk mufrad, maka nasab, tandanya nasab fathah. Kan mausufnya jamak, Pak. Iya, simatin itu jamak. Tetapi jamaknya jamak muannas salim. Menurut ketentuan dulu menengah 1, jamak muannas salim kalau menyatakan orang, maka sifatnya sama-sama bentuknya jamak. Muslimatin, solihatin, mu'minatin, qonitatin. Begitu. Tapi kalau jamak muannas salim ini menyatakan benda, menyatakan bukan orang. Jadi jamak muannas salim kalau menyatakan orang, maka statusnya full. Muslimatin, solihatin. Tapi kalau jamak muannas salim menyatakan benda, bukan orang, maka statusnya dipersamakan dengan mufrad muannas. Maka ketika diberi sifat, sifatnya bentuknya mufrad muannas seperti ini. Khosotan. Jadi khosoh itu mufrad muannas. Kenapa? Simat itu jamak muannas salim yang menyatakan benda. Maka sifatnya mufrad. Nah, mufrad itu kalau nasab tandanya fathah. Khosotan. Maka simatin khosotan. Enggak boleh simatin khosotin. Nah, itu posisi ketentuan tentang jamak muannas salim. Mudah-mudahan masih ingat pada waktu menengah 1. Tapi kalau lupa, alhamdulillah, berarti masih anas gitu. Anna likulli lughatin, bahwa bagi setiap bahasa, anna likulli lughatin, bahwa bagi setiap bahasa, simatin ada tanda-tanda. Setiap bahasa itu ada tanda-tanda. Bahasa Indonesia juga ada tanda, Arab tanda, Inggris tanda. Semua bahasa ada tanda. Khosotan yang khusus. Tandanya khusus. Fi binaiha, pada bentuknya. Fi binaiha, pada bentuknya. At-ta'biriyyi. Ini yaknya diberi titik 2, diberi tasdid. Fi binaiha at-ta'biriyyi, pada bentuk ungkapannya. Pada bentuk ungkapan. Ta'bir itu ungkapan. Ya. Pada bentuk ungkapannya. Jadi ada bentuk ungkapan tersendiri. Alladzi tatamayyazu, yakni diberi tasdid. Alladzi tatamayyazu, yang berbeda. Alladzi tatamayyazu, yang berbeda. Bihi, terhadap ungkapannya. Bihi, terhadap ungkapannya. Jadi ungkapannya masing-masing bahasa itu beda. Tatamayyazu, yang berbeda. Bihi, terhadap ungkapannya. An ghairiha, dari yang lainnya. An ghairiha, dari yang lainnya. Minal lughati, dari berbagai bahasa. Minal lughati, dari berbagai bahasa. Karena masing-masing bahasa punya ungkapan yang berbeda-beda, maka fa'idha ta'ammalna, memnya diberi tasdid, lamnya disukun. Udah itu aja. Jangan diberi baris semuanya. Ya. Fa'idha ta'ammalna, memnya diberi tasdid, lam sesudahnya disukun. Nah, pasti benar itu. Nggak mungkin dibaca yang lain-lain. Ya. Jadi
Mumpung saya ingat, jadi cara memberi harokat begitu. Jangan sekali-kali harokatnya penuh. Ya. Cukup pada huruf yang kira-kira membuka peluang bacaan lain. Fa'idha ta'amalna, apabila kita memperhatikan. Al-lughata al-arabiyyata, jadi membaca tulisan Arab harus tegas. Mana yang tasdid, mana yang pendek, mana yang panjang. Termasuk makharijul huruf. Ya, makhrajnya masing-masing huruf harus jelas. Kalau nggak jelas, membuka peluang makhraj huruf lain, maka artinya bisa berbeda-beda. Fa'idha ta'ammalna, maka ketika kita memperhatikan al-lughata al-arabiyyah, bahasa Arab, wajadna, kita menjumpai. Kayaknya Bu Ebah belum dimatikan, Bu, mic-nya, Bu. Iya. Nah, Yes, sir. ya, nggak ingat. Lupa sih enggak, cuma nggak ingat. Ya, sama saya tadi. Wajadna, maka kita menjumpai. Annaha, bahwasanya bahasa Arab itu loh, jadi hanya kembali kepada al-lughah al-arabiyyah. Karena dia mufrad muannas, maka domirnya ha. Kalau mudzakkar, hu. Kalau musanna, huma. Kalau jamak mudzakkar, hum. Nah, kan begitu. Dulu waktu di dasar 3. Udah lama banget tuh. Bukan lama sekali. Lamanya banget. Tamayyazat, berbeda. Tamayyazat, berbeda. An ghairiha, dari bahasa yang lain. An ghairiha, dari bahasa yang lain. Fi binaiha, pada bentuknya. Fi binaiha, pada bentuknya. At-ta'biri, yang berupa ungkapan. Bentuk ungkapan maksudnya. Bentuk ungkapannya, bahasa yang satu berbeda dengan bahasa lain. Sedikit atau banyak, bi umurin, dalam bentuk beberapa perkara. Bi umurin, dalam bentuk beberapa perkara. Artinya banyak perbedaan bentuk ungkapan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Apa contohnya? Wa min abrozil mazohiri, dan di antara realita yang paling tampak. Wa min abrozil mazohiri, dan di antara realita yang paling tampak. Abroz, yang paling tampak, al-mazohir, realita. Di antara realita yang paling tampak, allati tatamayyazu biha, yang berbeda. Allati tatamayyazu biha, yang berbeda. Al-lughatu al-arabiyyatu, ya fa'il mu'akhir daripada tatamayyazu. Bahasa Arab. Realita yang paling tampak yang membedakan bahasa Arab fi ta'biriha, pada bentuk ungkapannya, ya, pada bentuk ungkapannya, anil lughatil ukhra, dari bahasa-bahasa lainnya. Anil lughatil ukhra, dari bahasa-bahasa lainnya. Apa yang membedakan bahasa Arab dari bahasa lain? Dari sisi ungkapan, annal jumlata, bahwasanya kalimat. Bahwasanya kalimat fiha, dalam bahasa Arab, ismiyatun, yaknya diberi tasdid, ismiyatun, ada yang berupa ismiyah, au fi'liyatun, atau jumlah fi'liyah. Inilah realita yang paling tampak yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa lain, bahwa kalimat di dalam bahasa Arab ada dua. Ada kalimat yang berupa ismiyah, yang diawali dengan isim. Ada fi'liyah, yang dimulai dengan fi'il. Bahasa Arab bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Sedangkan bahasa lain nggak ada tuh. Termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hanya ismiyah. Indah belajar bahasa Arab. Nggak bisa
belajar indah bahasa Arab. Nggak ada Kak begitu. Ya. Begitu juga bahasa Inggris. Begitu ya bahasa Jerman. Nah gitu. Berarti ini salah satu ciri khusus bahwa bahasa Arab itu bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Walikulin, dan bagi masing-masing bentuk jumlah, walikulin, dan bagi masing-masing bentuk jumlah, likulin, maqamuha, ada posisinya. Maqamuha, ada posisinya. Alladzi yatatallabu, yang menuntut. Alladzi yatatallabu, yang menuntut. Isti'maluha, isti'malaha, maf'ul bih, isti'malah, la di situ mansub, maf'ul bih. Masing-masing posisi menuntut isti'malaha terhadap penggunaannya, isti'malaha terhadap penggunaannya. Jadi ismiyah maupun fi'liyah menuntut kepada penggunaannya. Artinya apa? Ketika berbentuk ismiyah, maka penekanan penggunaannya itu pada isimnya. Indah tata'allamu al-lughata al-arabiyyah. Penekanan kalimat ini pada indah. Indah yang itu loh, bukan indah-indah yang lain. Indah yang itu loh, yang memang sekarang lagi pakai baju putih, kemudian pakai jilbabnya hitam putih, pakai kacamata, ya kan? Yang lagi bergerak-gerak di ruangan itu bukan indah-indah yang lain. Nah, itu indahnya. Tapi kalau tata'allamu indah, belajarnya indah. Belajarnya. Jadi indah ketika belajar itu loh, wis heboh banget. Nah, hebohnya belajarnya itu pada fi'il. Begitulah bahasa Arab. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an, apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah memulai kalimat ini dengan fi'liyah. Nunazzilu, fi'il kan? Berarti bagaimana Allah menurunkannya itu loh. Cara Allah menurunkannya Al-Qur'an seperti apa? Penekanannya di situ. Tapi kalau inna nahnu, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, penekanannya pada nahnu, Allah. Allah menurunkan Al-Quran itu dan Allah pula yang menjaganya. Nah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha-maha. Begitulah penekanan bahasa Arab dari sisi jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Bi khilafil lughatil Aurobiyyati, menuntut penggunaannya berbeda bahasa-bahasa Eropa. Ya. Bi khilafil lughatil Aurobiyyati, berbeda dengan bahasa-bahasa Eropa. Enggak akan ada bahasa Eropa yang modelnya kayak bahasa Arab. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Masalan sebagai contoh. Kenapa bahasa Eropa? Fa'innal jumlata fiha, karena sesungguhnya kalimat di dalam bahasa-bahasa Eropa itu, kalimat di dalam bahasa-bahasa Eropa, la tangqasimu, tidak terbagi. Tidak terbagi ila ismiyatin, kepada jumlah ismiyah, wa fi'liyatin, dan jumlah fi'liyah. Enggak ada ismiyah, enggak ada fi'liyah, itu bahasa Eropa. Lalu adanya apa, Pak? Wa innama hiya, akan tetapi bahasa Eropa itu, wa innama hiya, akan tetapi bahasa Eropa itu, ismiyatun, hanya ismiyah saja. Ismiyatun, hanya ismiyah saja. Yataqaddamu, yang mendahului. Yataqaddamu, yang mendahului. Fiha, di dalam kalimat itu, jumlah itu, al-fa'ilu, fa'ilnya. Jadi pelakunya yang menjadi apa? Subjeknya. Yang menjadi pokok kalimatnya itu fa'il. Yaitu pelaku. Al-fi'li, membelakangkan fi'il. Indah belajar. Nah, indahnya itu
Belajarnya kan fi'il, jadi fi'ilnya belakangan. Gitu. Idham itu duduk di atas kursi singgasana. Idhamnya itu yang menjadi subjeknya, sedangkan duduknya di belakang. Ya kan? Ebah, Suaibah, tanamu alal firos. Ibu Ebah sedang tidur di atas tempat tidur. Nah, ebahnya itu yang menjadi pokok kalimat. Tapi dalam bahasa Arab bisa dua. Boleh ebah tanamu alal firos, boleh tanamu ebah alal firos. Maknanya sama, modelnya beda. Tapi penekanannya kalau jumlah ismiyah pada isimnya, kalau jumlah fi'liyah pada fi'ilnya. Luar biasa Ibu Bapak, bahasa Arab punya pola khusus yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain di dunia. Wala yataqaddamu fiha, tidak boleh mendahului. Wala yataqaddamu, tidak boleh mendahului fiha di dalam kalimat itu. Fiha di dalam kalimat itu al-fi'lu fi'ilnya. Fi'ilnya enggak boleh mendahului. Enggak boleh tidur Bu Ebah di atas tempat tidur. Enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Illa fi halatin mahdudatin, kecuali dalam keadaan-keadaan yang terbatas. Kalaupun terjadi fi'ilnya didahulukan, maka hanya dalam kasus-kasus tertentu. Contohnya apa? Kasus tertentu yang membolehkan di luar kaidah. Ahamuha, yang terpenting adalah halatut dilalati alal mufajaah. Halatut dilalati alal mufajaah. Keadaan yang menunjukkan secara tiba-tiba. Mufajaah itu tiba-tiba. Ujuk-ujuk. Keadaan yang menunjukkan tiba-tiba. Jadi biasanya orang dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian mau berjumpa, mau tabrakan nih. Dari dalam ruangan sama orang yang baru mau masuk. Pas buka pintu, sama-sama lagi buka nih. Nah, maka ketika itu dadakan itu, maka dalam kondisi seperti itu bisa saja kata kerjanya dahulu. Bisa fi'ilnya dahulu itu. Pergi kau. Nah, mestinya kamu pergi. Karena dadakan, maka pergi. Nah, itu kan pergi kamu. Nggak boleh dalam bahasa standar. Mestinya kamu pergi. Tapi karena dalam keadaan tiba-tiba, bisa saja. Karena tidak secara terencana. Atau wawuqu'il fi'li ala ghairin tidor. Wawuqu'il fi'li ala ghairin tidor. Terjadinya fi'il, terjadinya perbuatan ala ghairin tidorin, tanpa ditunggu-tunggu. Ya. Ala ghairi intidorin, tanpa harus ditunggu-tunggu. Begitulah bahasa-bahasa lain yang memang kondisinya sangat terbatas, sedangkan bahasa Arab itu luas, tak tertandingi oleh bahasa manapun di dunia. Amal lughatul arabiyyatu, adapun bahasa Arab itu loh, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu, fal jumlatu, adanya kalimat. Fal jumlatu, adanya kalimat fiha, di dalam bahasa Arab, ismiyatun, ada kalanya ismiyah, menjadi khobar daripada fal jumlatu. Fal jumlatu mubtada, ismiyatun menjadi khobar. Au fi'liyatun, atau fi'liyah. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Walikullin, dan bagi masing-masing jumlah itu, walikullin, dan bagi masing-masing, minhuma, dari kedua jumlah itu, minhuma, dari keduanya, ismiyah dan fi'liyah maksudnya, maqamuha, ada posisinya. Ya, maqamuha, ada posisinya,
Alladzi yatatallabu yang menuntut. Alladzi yatatallabu yang menuntut istimalaha terhadap penggunaannya. Istimalaha terhadap penggunaannya. Maksudnya ya, tiap-tiap bentuk jumlah ismiyah ada penggunaan tersendiri. Jumlah fi'liyah ada penggunaan tersendiri. Penggunaannya standar dan juga muatannya khusus. Tadi kama qultu lakum qabla qalil, seperti yang baru saya katakan kepada ibu bapak baru saja. Qabla qalil itu artinya baru saja. Kalau ba'da qalil sebentar lagi. Nah, ditulis ini. Masuk ke mufradat, ke istilah. Kemarin kan saya suruh nyiapin lembaran khusus kan? Ada berapa lembar untuk mufradat, ada beberapa lembar untuk mustalahat. Sekarang ya di lembar mustalahat. Ya, di lembar mustalahat. Baik, sekarang ditulis di lembaran mustalahat. Ya, lembaran mustalahat. 1, qabla qalil. Qabla qalil. Baru saja. Terus nomor 2, ba'da qalil. Sebentar lagi. Ya, qabla qalil baru saja, ba'da qalil apa? Sebentar lagi. Jadi kalau misalnya uakhiru dirasatanal yauma ba'da qalil. Saya akan mengakhiri pelajaran kita hari ini sebentar lagi. Karena harus jalan menuju ke tempat saya akan berkhutbah dan Zoom di jalan untuk yang shift 2. Uakhiru dirasatana ba'da qalil. Itu penggunaan ba'da qalil. Tapi kama qultu lakum qabla qalil. Seperti yang kukatakan padamu baru saja qabla qalil, ya. Itu penggunaan qabla qalil dengan ba'da qalil. Jadi nanti dipraktekin tuh, ya. Pak Irmanto, jadi misalnya sebentar lagi saya akan berangkat ke Surabaya. Adhabu ila Surabaya ba'da qalil. Baru saja saya nyampe dari Surabaya. Wasaltu min Surabaya qabla qalil. Baru saja saya nyampe dari Surabaya. Nah, begitu ya. Sebentar lagi saya akan makan bersama. Sebelum besok nggak boleh makan gini hari. Qabla qalil apa? Atanawalul futur ma'an. Li'annani ghadan la yusmahu apa? Al-futur bis sobah. Nah, gitu. Silakan nanti dikembangkan sendiri sehingga setiap mendapat kosakata atau istilah-istilah Bapak Ibu praktekkan. Dengan begitu insya Allah akan langsung nyatu, connect, ya, nyambung. Wa ala hadan namati terhadap pola ini, wa ala hadan namati terhadap pola ini, najidu kita menjumpai. Menjumpai apa? Al-bayana al-Qur'aniyah. Penjelasan Al-Quran, kita menjumpai penjelasan Al-Quran fi binaihi terhadap bentuknya, fi binaihi terhadap bentuknya at-ta'biriyyi yang berupa ungkapan. Kita menjumpai pola ungkapan penjelasan Al-Quran yang bagaimana? Yuqaddamul fi'lu, yuqaddamu, bentuknya mabni majhul. Yuqaddamu didahulukan al-fi'lu fi'ilnya. Fi'ilnya didahulukan. Idza kana al-hadisu ketika membicarakan. Idza kana al-hadisu ketika membicarakan. Membicarakan apa? Anil fi'li tentang fi'ilnya. Ungkapan Al-Quran yang membicarakan tentang fi'il, maka fi'ilnya didahulukan. Huwa al-muhimu, fi'il itulah yang penting. Huwa al-muhimu, fi'il itulah yang penting. Al-muhimu itu yang penting.
Awil maksudu atau maksudnya. Awil maksudu atau maksudnya. Bil hadisi terhadap pembicaraan itu. Jadi ada penjelasan Al-Quran ketika menekankan kepentingan fi'il atau yang dimaksud adalah fi'il, maka susunannya dibentuk jumlah fi'liyah. Sehingga fi'ilnya didahulukan, fa'ilnya belakangan. Benar Pak, mana buktinya? Wadzalika, yang demikian itu nahwu qaulihi ta'ala, seperti contohnya. Nahwu itu contoh, sama dengan misal. Nahwu mudhaf, qauli mudhafun ilaih majrur. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti contohnya firman Allah Ta'ala. Al-Quran sudah menggunakan itu. Menyponsori jumlah fi'liyah berarti menekankan pada fi'ilnya. Mana Pak buktinya? Ini surah Atin. Laqad khalaqnal insana. Bukan, surah apa ini? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Wa laqad khalaqna, sungguh aku telah menciptakan. Khalaqna jumlah fi'liyah. Khalaqna, khalaqa fi'il madhi. Ada qad. Qad yang nempel pada fi'il madhi menekankan makna benar-benar memiliki kekuatan hukum mutlak kalau dalam istilah ilmu hukum. Sungguh benar-benar aku telah menciptakan. Allah yang bilang nih. Ditambah lagi sama lam taukid di awal kalimat. Lam yang ada pada kata laqad itu lamut taukid. Begitulah bahasa Arab menekankan makna dengan menggunakan huruf. Laqad, kok lamnya lam taukid. Qad nempel fi'il madhi juga menyatakan taukid. Ditambah lagi wawu istiqnaf. Walaqad, wawu istiqnaf juga menyatakan taukid. Ada 3 huruf taukid. Wawu, lam, dan qad. Berarti ini menyatakan benar-benar Allah menegaskan kepada kita, sungguh aku telah menciptakan. Bagaimana cara Allah menciptakan? Pola ciptaannya kayak apa sih? Modelnya itu luar biasa. Al-insana, manusia. Coba Bapak Ibu berpikir. Allah menciptakan manusia. Cara menciptakannya kayak apa? Lawang dari air maniknya sang suami masuk ke dalam rahimnya sang istri. Lah kok beberapa pekan kemudiannya berubah menjadi apa? Darah. Setelah beberapa minggu berubah jadi daging. Setelah beberapa minggu apa? Ada diisi tulang belulang di dalam daging. Kemudian dibentuk tubuh. Ada organ kepala, organ perut, organ